Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Dalam makom Majlis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, marilah kita bersama-sama bertolabul ilmi dan membagi nikmat-nikmat Allah, terutama wabil khusus nikmat ilmu. Dalam menjalankan amanah Allah, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tidak mendapatkan sesuatu yang kita tuju. Kenapa? Karena kita belum memenuhi hakikat yang diminta oleh Allah. Memiliki wawasan yang banyak, perbendaharaan yang banyak kepada Allah adalah kunci utama dalam rasa bersyukur, dalam rasa mentaati Allah, dalam rasa memuji, memuja dan mengesahkan Allah, dengan kita memperbanyak wawasan perbendaharaan hakikat Allah pada diri kita yang akan terjabar kepada suatu kodrat yang dinamakan agama atau tauhid. Dalam waktu kesempatan pada waktu ini saya akan mengajak kita berpikir, yaitu tentang 3 wujud kodrat di dalam diri, atau kita kenal dengan 3 titik di dalam alif. Apa yang dimaksud dengan 3 titik dalam alif? Titik dinamakan wujud, ya. Titik dinamakan wujud bersifat pada diri, bukanlah kodrat yang berasma, tetapi sebuah wujud yang bertajali. 3 kodrat dalam diri itu dinamakan dengan hakikat Allah pada diri, bersifat Allah juga pada diri. Mengenal wujud daripada
tiga kodrat pada diri, kembali kita mengingat kepada pentajalian diri nafsiyah. Bertajalinya sebuah batin diri di dalam tiga kodrat diri tersebut akan membentuk suatu tajali sifat di dalam diri. Tidak akan mungkin kita mendapatkan sebuah kodrat bernama nur hayat pada jasad yang dikaromahkan kepada hayatnya Adam, nur ilahiyahnya Allah, kalau kita tidak tahu tajalinya dari mana. Begitu juga dalam kita melaksanakan wujud kiblat kepada Allah, tentunya dengan ada makom batin, tempat mata batin bersandar. Memperlihatkan batin kepada mata batin kita adalah satu kiblat kepada Allah untuk mencapai arasnya Allah dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, kodrat yang ketiga adalah kodrat diri perwakilan wujud batin yang bertajali, sambung rasa, sambung pandang, sambung hayat. Itu yang dikatakan batin nafsiyah. Kalau kita belajar mengingat kembali cara kita melakukan mencapai tiga kodrat dalam alif tadi, tiga batin dalam kodrat alif atau tiga wujud dalam diri, tentunya kita harus mengetahui cara bertajalinya. Bagaimana kita mendapatkan kodrat bertajali kepada Allah, berdirinya alam sifat, berdirinya alam zat, dan munculnya suatu wujud dinamakan nafsiyah yang berakar kepada keakuan Allah sebagai diri rahasia yang akan muncul di dalam kodrat nafsiyah tersebut. Nafsiyah adalah nama batin diri kita. Batin diri kita yang dinamakan keakuan Allah pada sifat 20 menandakan pencapaian batiniah kita kepada Allah melalui kodrat nafsiyah. Kodrat nafsiyah dikatakan diri dalam diri, berasmakan kepada zat dan sifat sebagai tumpuan sifat bagi kita kepada Allah, adalah batin nafsiyah. Untuk melaksanakan tajali tersebut, kita harus tahu dulu makom tajali, yaitu tentang keberadaan hakikat dan kaidah naik dan turun, naik ke derajat Tuhan, turun ke derajat umat, bukan naik ke atas turun ke bawah. Nah ini, tetapi dalam tajali nafsiyah ini tidak ada kata istilah naik dan istilah turun, tapi bertemu di antara keduanya. Siapa yang naik, siapa yang turun, dan di mana pertemuan keduanya? Ini yang dikatakan tiga wujud menjadi satu wujud. Satu wujud inilah tempat Allah mendirikan aras dan kursi, nanti akan dikembalikan sebagai sifat dan zat Allah yang bertajali ke muka bumi ini. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita memahami kembali ke dalam tiga kodrat dalam diri, yaitu tiga wujud dalam diri, di sini disertai dengan tajali pemahaman terhadap ghaibul guyub kita sebagai diri ma'ul hayat, sebagai diri sumber segala kehidupan berakar dari batin, dan segala yang hidup berakar dari sir rahasianya Allah. Sebelum daripada ini kita juga pernah belajar makom rahasia itu adalah nyawa, makom batin itu adalah jantung. Kalau kita sudah bisa menjalankan bagaimana tiga jadi satu, nah inilah yang dikatakan sifat wujud, wujud dan maujud. Kalau wujud, wujud itu artinya ada. Maujud adalah menyerupai atau menyatakan. Sementara wujud adalah yang menyampaikan
yang menggerakkan. Itu adalah wujud. Wujud adalah sifat batiniah Allah yang disebut nafsiyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita menjalankan tajalli sifat Allah, maka kita harus ingat keberadaan posisi nyawa kita di dalam mengendalikan hayat. Posisi nyawa yang dimaksud tajalli daripada napas bukanlah napas yang bertajalli, tapi tajalli napas ini artinya memakomkan hayat Allah dengan naik kepada ketuhanan, turun kepada keumatan. Sekarang kalau naik dan turun ini sama-sama terjadi, nah ini dimungkinkan dia akan bertemu dalam satu wujud. Wujud tempat dia bertemu inilah dinamakan dengan kodrat. Lahud wallahudi illallahi al-maqsudi al-mukazzabatun illallahu wa'aratun alal qulbi. Jadi kalau memang tempat pertemuan hayat Allah, sifat Allah dan zat Allah itu berakar kepada sebuah sukun, alam sir al-kabir, disitulah berdirinya pertemuan sifat dan zat Allah yang akan bertajalli kepada nas melalui nafnya diri. Hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita menjalankan hakikat bersifatnya Allah pada diri, berkodratnya Allah pada zat, akhirnya bersifatnya aku pada sifat nur dan zatku sendiri, maka disinilah berfungsi batiniah Allah nafsiyah diri akan melaksanakan tajalli dalam makom juga wujud menjadi satu wujud. Bagaimana caranya mendirikan sifat manawiyah dan sifat salbiyah Allah dalam diri? Sifat salbiyah adalah tentang ketuhanan Allah dalam makom salabiyahnya, dan sifat manawiyah Allah adalah bertajallinya sifat Allah pada ketuhanannya. Disinilah dia menempatkan ketuhanan diri, bahwasannya la maujudun illallah, penguasaan Allah meliputi sekalian alam, termasuk diri kita, alamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalau kita hanya menyampaikan la maujudun illallah tapi tajallinya kita tidak tahu, kita katakan la ilaha illallah tapi tajallinya tidak tahu, kita katakan bismillahirrahmanirrahim tapi kita tidak paham akan tajallinya, itu adalah tajalli sifat kepada zatnya Allah di dalam hayatnya, membangun hayatnya Allah. Nur daripada Muhammad, ayatnya Muhammad, wujudnya adalah Adam. Kodrat daripada Muhammad adalah wujud daripada Allah. Wujud daripada Allah diri sir dalam nafsiyah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, terjadinya manusia adalah kesempurnaan bagi Allah. Jadi untuk mengkaji hakikat Allah pada diri, harus mendirikan diri hakikatnya Allah. Inilah yang dikatakan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Jadi untuk mencari diriku, kata Allah, itu dasarnya untuk mendirikan kekuasaanku. Nah, rabbahu, mana kekuasaan Allah? Adalah diri hayat, diri wujud dan diri wujud. Inilah yang dikatakan kekuasaan Allah. Dengan Allah bangkit dan bangun, menguasai sewujud diri, malikin nas, ilahin nas. Inilah Rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bagaimana Allah menguasai dan Allah bangkit dan Allah menjadikan dirinya sebagai wujud diri ketuhanan. Dirinya Allah naf, diujus di atas wujud daripada nas. Naf dengan nas itu tidak sama para jemaah. Jadi dengan kita bertajalli menjadikan tiga wujud menjadi satu dalam satu tarikan nafas, artinya
sudah menenggelamkan sifat nur dan zat dan maujud menjadi nurnya Allah dan zatnya Allah. Alam fi zat dan fi sifat di dalam alam sirullah beraksi di antara nafsiyah wujud diri yang maujud pada nuriyahnya Allah, yaitu Adam alaihissalam dalam kodrat kemanusiaan. Maka disinilah salabiyah Allah sebagai kodrat yang dirahasiakan untuk mempertahankan aras-arasnya Allah. Inilah yang dikatakan dengan sifat yang dikatakan dengan muqarrabun. Bagaimana kita benar-benar memiliki niat hati ingin menyerahkan hak-haknya Allah, sebagaimana layaknya kita hanya melakukan amaliyah dengan zahir, melakukan ibadah dengan rohani melalui zahirnya Allah, melalui batinnya Allah atau rohaninya Muhammad. Itulah yang dikatakan bersifat zahir Allah pada diri dan bersifat batin Allah pada diri. Allahi fil zahiru wallahi fil batinu. Tapi memang harus ditajalikan bagaimana wujud itu memang zahirnya Allah dan bagaimana wujud diri itu memang batinnya Allah. Tentunya dengan kita melaksanakan tajalli yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana kita menyadari tiga kodrat alif berdiri, tiga wujud, tiga titik dalam alif. Artinya tiga wujud pada diri dengan satu tarikan nafas. Akhirnya segala wujud dan maujud akan lenyap di dalam wujud, maka dilahirkanlah berbentuk wujudnya batin bersifatnya Tuhan, wujudnya rohani bersifat Muhammad, maujudnya nurani bersifat Adam. Tentunya dengan tajalli dan ibadah melakukan amal kubro yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah rahimat, kita percontohkan suatu akidah. Satu akidah yaitu tentang kita bernapas. Saat kita menghirup napas, tubuh itu naik. Dalam kodrat apa? Apabila ada yang turun serentak dengan ada yang naik, disinilah masa kosong akan terjadi 7 detik. 7 detik ini adalah pembentukan tindakan makrifat yang cepat yang melahirkan zahirnya Allah dan melahirkan batinnya Allah, berjudul kesifatan Allah pada samnya, bersifatnya Allah manawiyah, berkodratnya Allah pada izzatullah atau rabbani, dan hayatnya Allah dalam nafsiyah. Makanya keakuan Allah ada pada nafsiyah. Disinilah kalau kita paham bagaimana kita mentajalikan tiga titik tersebut di dalam alif, maka dengan satu nafas tiga-tiganya akan mewujud dalam satu titik. Dikala dia satu titik, disitulah kesempatan memberdirinya kaedah yang tidak berurat, tidak berdarah. Dengan menahan nafas 7 detik, kamu sudah mendirikan hakikat Allah bersifat pada manawiyah dan berkodrat Allah pada rabbani atau dikatakan izzatullah, dan hayat sir Allah dalam hidupnya, kehidupan Allah dengan nafsiyah diri. Disitulah wujud diri itu akan melahirkan kerahasiaan di dalam melakukan hayatnya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah, jadi dengan kita meningkatkan tajalli dan meningkatkan pemahaman dan melakukan amal-amal kubro di jalan Allah, insya Allah semua akan baik-baik saja, dan kemungkinan kita akan tersesat dari pemahaman sangat kecil kemungkinan. Kenapa? Ki sultanil azim wa zilmanil kadim. Artinya memang Allah kalau sudah menguasai dan merajai diri, insya Allah wazil karim, maka Allah akan memberi petunjuk dan membimbing dan menuntun kita, insya Allah. Hadirin para jemaah sekalian, 3 titik dalam alif, 3 wujud dalam kodrat. Ini wajib kita lakukan, mentajalikan
menunggu bersifatnya Allah pada diri, dalam rangka berkodratnya Allah pada diri dengan izzatullah, hayatnya Allah dengan sifatullah, dan wujudnya Allah dalam naksiyah, dalam keakuan batinnya Allah. Kalau sudah batin Allah yang bertajalli kepada manawiyah dan salbiyah, maka nafsiyah akan menghadapi, bangkit dan menyerupai wujud diri nafsiyah, yaitu dikatakan dengan kata-kata ta'ala, ya, dikatakan ta'alaihim. Inilah yang dikatakan ta'alaihim, yaitu wujud diri yang disampaikan tadi, yaitu wujud diri itu wujud diri Tuhan. Nah, inilah Tuhan memang bukan sewujud diri, tapi Allah menjadikan sebuah diri dalam dasar bertajalli dan bersifatnya pada diri umatnya. Dapatkan masa insan dan masa berinsan Allah dalam kodrat yang sedang bertajalli kelipatan 9 pada saat ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan berkuasanya hayat Allah dalam diri kita, maka diri kita semakin terarah, maka diri kita semakin benar, maka diri kita semakin memiliki kekuatan yang tidak bisa dijatuhkan oleh akal dan nafsu, baik dari godaan apapun, insyaallah. Baik para hadirin dan jemaah, semoga 3 kodrat dalam diri atau 3 titik dalam alif ini menjadi sebuah amalan yang mana mempertemukan 3 titik itu menjadi 1 titik dengan 1 tarikan nafas, maka wujudlah sir dalam sukun, dasarnya rahani, dasarnya nurani dan rabbani hayat. Maka jadilah diri sifat yang benar-benar mewakili hayatnya Allah dalam wajibul wujud menuju waliul wujud, mendapatkan wahidatul wujud. InsyaAllah inilah keulamaan yang hak dan disinilah kealiman yang benar. Maka diturunkanlah kita oleh Allah dalam rangka keulamaan, dalam rangka menyelamatkan umat dari segala siksaan dan hukuman. InsyaAllah dari segala kesalahan dan kemudaratan dalam hidup. InsyaAllah mudah-mudahan semua perjuangan-perjuangan kita mudah-mudahan terijabah oleh Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. InsyaAllah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.